Ada beberapa netizen memberikan satu video potongan dari Felix Xiao ya, Ko Felix, yang dimana Ko Felix ini saya sempat bertemu dengan beliau dan saya pun masih ingat ketika saya berdiskusi dengan beliau, dialog dengan beliau. Dan setelah hal itu berjalan waktu beberapa lama, dia memberikan pembelaan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang menyebut Al-Quran itu adalah surah pemusik. Katanya orang yang membahas itu hanya mencari kejelekan dari Ustadz Adi. Ustadz Adi itu udah bener, luar biasa, gak ada salahnya nyebut surah pemusik, karena kita menganggap musik tidak bermasalah. Begitu katanya. Tapi bagi orang-orang yang menganggap musik bermasalah, ya akan bermasalah teman-teman. Karena kalau kita merujuk kepada keempat imam mazhab, mereka mengaku si paling Asy-Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syafi'i menganggap musik itu haram. Lalu bagaimana mereka mengambil hujah musik itu boleh atau halal? Ibnu Hazm ya, ngambil pada pendapat Ibnu Hazm. Manusia bisa luput, bisa salah teman-teman. Tapi kita umat muslim di Indonesia, terkhusus di dunia, rujukan kita adalah 4 imam mazhab. Apabila keempat imam mazhab ini sudah ijma, sepakat, maka jangan kita mencari yang di luar itu. Karena keempat imam mazhabnya inilah yang menjadi panutan kita. Pilih salah satu. Apabila ada salah satu dari hukum keempat imam mazhab, yang 3 membolehkan musik, yang 1 mengharamkan, maka kemungkinan hukum musik itu boleh. Tapi apabila keempat imam mazhab, 3 imam mazhab mengatakan haram, hanya 1 yang membolehkan, maka kita harus mengambil ijma yang terbanyak, pendapat terbanyak. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Asy-Syafi'i juga. Apa kalian mendapatkan ajaranku tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ambil, lemparkan ke tembok. Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Terus yang kedua, Ko Felix membela Ustadz Adi Hidayat lagi ketika terpleset mengucapkan Yohanes 3 ayat ke-16 mirip dengan Al-Quran surah Maryam ayat 30-31. Padahal baik dari segi asbabun nuzul, baik dari segi tafsir, baik dari segi maknawi, berbeda jauh. Meskipun ada yang menafsirkan begini-begini, salah teman-teman. Tidak bisa disamakan. Memang benar di dalam Al-Quran dan Alkitab itu ada kemiripan. Ada beberapa yang mirip, tapi tidak semuanya mirip. Karena kita bisa mengetahui bahwa yang ada di dalam Alkitab itu sudah tidak murni seperti di dalam Al-Quran. Ini akidah kita, akidah muslim. Dan kita harus pegang teguh ini. Tapi dia enggak teman-teman. Ko Felix marah membela. Ya Allah. Dan sekarang ada satu video narasi yang dimana dia itu seperti membela Miftah. Entah kenapa dan apa alasannya saya tidak paham. Kenapa dia malah memberikan narasi seperti ini. Coba kita dengarkan seperti apa narasi yang kemungkinan membela Miftah ini. Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Tinggalin. Kalau Anda nggak suka dengan... Ya, kalau pemahaman orang itu sendirian, Ko Felix. Harusnya Ko Felix ini paham ya teman-teman, bahwa Miftah itu bukan sendirian untuk diri pribadi. Tapi akhlak dia, adab dia, tingkah dia, perlakuan dia, tabiat dia. Itu semua dicontohkan kepada jemaah dia, Ko Felix. Apa tidak mikir ke sana? Oh, tinggalkan saja kalau kita tidak suka. Tapi ada yang suka, banyak yang suka kok. Akhirnya apa? Mencetak faham-faham seperti itu. Cok-cokan, goblok-goblokan, lonte-lontean akan membuat candaan-candaan sontoloyo seperti itu seolah-olah normal, biasa. Ini yang dikhawatirkan kok. Kalau ini dibiarkan, oh biarkan saja acuh. Bahkan ulama dari dulu sampai sekarang itu bantah-bantahan teman-teman. Ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah dibantah, terus dibantah-bantah begitu. Sampai sekarang bantah-bantahan itu ada. Karena sudah jadi sunnatullah. Rasulullah SAW yang sudah menyatakan bahwa Islam ini kan pecah jadi 73. Dan 73 golongan akan merasa benar semuanya. Dan yang paling benar, yang benar-benar hak di atas jalan Islam yang lurus adalah dia, mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah mereka? Saya tidak bisa menyebutkan orang Salafi, no. Tapi mereka yang berpegang teguh pada Quran Sunnah benar-benar. Dan kita bisa melihat siapa yang benar-benar berpegang pada Quran Sunnah. Dan mereka juga manusia, pasti ada salah, ada khilaf. Ya ketika mereka salah dan khilaf, apabila kesalahan itu tidak fatal seperti Miftah yang diulang-ulang diajarkan kepada umat, ya kita nasihat. Tetapi kalau Miftah dari awal sampai sekarang, sampai ada seorang perempuan dibilang bajingan, dibilang lonte, 2 tahun Ko Felix menahan rasa sakit, terngiang-ngiang di kepala beliau. Apa salah saya, kata Bu Yati? Apa kekhilafan saya? Saya diajari adab, diajari budi pekerti, diajari akhlak, ujung-ujungnya dipanggil bajingan, lonte. Apa tidak mikir, Felix? Ya Allah. Ada apa dengan Ko Felix ini, ya Allah? Dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat, kita nggak perlu untuk apa.
Orang itu ya memang betul ada yang menghujat dan ada pula orang yang menentang. Karakter manusia ketika menanggapi sesuatu itu ada banyak hal, ya. Yang pertama, dia bisa membiarkan seperti yang dikatakan Felix, ya, membiarkan, meninggalkan, acuh dan lain sebagainya. Tidak ingin ambil pusing dengan hal itu. Yang penting saya bener, gitu. Terus yang kedua, ada orang kritis. Dan orang kritis ini cenderung ketika menghadapi suatu persoalan, dia akan menyelami, mempelajari, lalu memberikan edukasi. Terus yang ketiga, menghujat. Ada memang orang yang menghujat ketika melihat fenomena seperti itu. Menghujat, memberikan respon negatif dan lain sebagainya ada. Ada orang yang ingin membantah syubhatnya. Dan orang membantah syubhat ini masuk kepada orang kritis. Ya, agar orang selamat tidak ikut faham dia. Tapi kalau kita orang yang acuh, Mama Gufron sesat dan menyesatkan, gak cocok, tinggalkan. Apa tidak tahu kok Felix bahwa orang yang ikut Mama Gufron ribuan orang? Apakah Anda tidak peduli terhadap orang-orang itu yang disesatkan? Apakah benar kita membiarkan orang tersesat dengan paham-paham seperti itu? Apakah benar kita membiarkan orang-orang menjadikan Miftah sebagai panutan? Ingat kok Felix, yang menjadikan Miftah panutan bukan cuma 1-2 orang. Menganggap dia ulama bukan 1-2 orang. Kalau ada fenomena kejadian seperti ini lalu kita acuh, oh dah biarkan ini begitu. Ada Panji Gumilang, kita diamkan. Akhirnya apa? Masyarakat tidak teredukasi kok Felix. Ketika masyarakat tidak teredukasi, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya Islam akan dibiarkan masing-masing berjalan. Gak tahu kita mana Islam yang benar dan mana yang batil. Gak tahu. Kenapa? Saling membiarkan. Ini edukasi atau pembiaran pada kemungkaran kok Felix. Anda itu sebagai orang yang katanya PKS, Ikhwanul Muslimin, yang dimana pejuang, darah pejuang. Mana darah pejuang Anda? Apa ya, semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Oh, gimana caranya? Ketika saya sudah memberikan reaction seperti ini, apa tanggapan dari pembela-pembelanya? Para habaib, oh gus-gus kita sedang dibidik. Dibidik katanya teman-teman. Terus ada juga baru saja saya bahas, yaitu tentang orang berkumis. Ya, cari orang pertama yang begini begitu. Sontoloyo. Masih ada yang membela. Buktinya apa? Masih punya jemaah dia. Dan masih diikuti banyak orang. Dan setelah dia nangis-nangis, gara-gara netizen viral, saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Nangis-nangis teman-teman. Setelah dia nangis-nangis, Miftah nangis-nangis, klarifikasi, minta maaf kepada rakyat Indonesia, terkhusus pada presiden yang telah memberikan derajat mulia pada dia sebagai utusan khusus presiden. Nangis-nangis dia, disambil dikerubung lalat. Nangis sambil dikerubung lalat, mengundurkan diri dengan puisi-puisinya itu. Memang kalau melihat dari segi retorika seperti Ko Felix ini bagus dalam menyampaikan bahasa. Cuman sayang, kalau diukur ditimbang dari kebenaran, mohon maaf Ko Felix, saya belum sepakat dengan Anda. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai teman Anda. Di sini, Ko Felix, saya benar-benar tidak sepakat. Mau apapun alasan Anda, tidak sepakat. Ya, saya tidak mau menyelesaikan teman-teman. Karena arahnya membela Gus Miftah. Untuk membiarkan, seperti yang dinasihatkan oleh Ustadz Yazid Jawas, rahimahullah ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita, dakwah tauhid tidak boleh direm, tidak boleh berhenti. Dakwah tauhid harus tetap kita sampaikan. Tidak boleh berhenti. Dakwah tauhid harus tetap jalan. Apapun halangannya. Dan dakwah tauhid harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, teman-teman. Kalau tidak diulang-ulang, maka kesyirikan akan bangkit. Karena syubhat itu menyala-nyala, teman-teman. Menyambar-nyambar. Gampang menanamkan syubhat kepada orang. Kesesatan. Jadi dakwah tauhid itu memang nomor 1. Karena para nabi, dakwah yang pertama kali dilakukan adalah dakwah tauhid. Tidak langsung disuruh sholat, suruh sedekah dan lain sebagainya. No. Tauhid dulu. Tauhid dikuatkan, baru segalanya ikut. Begitu. Tauhid, akidah adalah pondasi. Pondasi agama. Kalau pondasinya tidak kuat, jangan harap Islam bisa dibangun. Begitu saja. Dan Ko Felix, salam. Sampaikan salam saya kepada Miftah. Nah, karena saya menduga Anda temenan dengan Miftah.